Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Milata Tasya Hanifah selaku ketua kelompok, Rahma Kusuma Putri, Dian Roslita Sari, dan Isti Azza Sofia akan menjelaskan materi e-health mengenai Information System for Planning Saying the Management of Health Service and System. Mengawali tujuan utama pelayanan kesehatan adalah menyediakan layanan yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan kesehatan pasien dan penduduk pada umumnya. Kinerja yang efektif sebagian bergantung pada pengelolaan layanan kesehatan, di mana tugas tersebut sangat rumit karena sifat layanan kesehatan dan dimensi institusi tersebut. Untuk itu, kegiatan manajemen dapat dibagi menjadi 4 fungsi dasar. Yang pertama itu adalah perencanaan untuk menentukan sasaran dan strategi. Yang kedua, mengatur untuk menerapkan langkah-langkah yang memungkinkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pengawasan untuk menguji kemampuan dari tindakan tersebut dan mengoreksinya bila diperlukan. Dan yang terakhir adalah menggunakan informasi, alat yang diperlukan selama proses. Planning in Health Service. Langkah pertama dari proses manajemen yaitu menganalisis secara strategis untuk menentukan visi, misi, nilai-nilai, serta tujuan layanan kesehatan. Fungsi manajemen ini sesuai dengan fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan, yang hasilnya harus menjadi rencana strategis perusahaan. Salah satu persyaratan dasar untuk rencana strategis perusahaan adalah yang pertama, perumusan rencana dimulai di tingkat tertinggi organisasi, kemudian disebarkan melalui setiap tingkat lainnya, dan mengadaptasi setiap tujuan, strategi, tindakan, dan alokasi sumber daya ke berbagai daerah. Rencana strategis perusahaan dibagi secara bertahap dan teratur ke dalam beberapa rencana spesifik yang didistribusikan di seluruh tingkat yang berbeda yang memiliki efek memfasilitasi aplikasi dan membantu mencapai tujuan yang spesifik. Overseeing Management in Health Service. Tahap manajemen mengawasi fungsi pengawasan dibagi ke dalam tahap berikut beserta contohnya. Tahap pertama, spesifikasi tujuan dan standar. Kita harus menentukan tujuan, strategi dan tindakan, menentukan tujuan dengan jelas, siapa orang yang bertanggung jawab dan sumber daya apa yang digunakan. Parameter ini adalah dasar dari fungsi pengawasan manajemen, karena tahap ini menentukan titik awal dan batas-batas lingkup aksi. Tujuan, contohnya, waktu rata-rata sebelum operasi untuk pasien non-darurat tidak lebih dari 2 hari. Tanggung jawab untuk mencapai tujuan ini terletak pada kepala departemen. Tujuan ini harus dipenuhi paling lambat tanggal 30 Mei. Kondisinya dibagi menjadi kriteria pengukuran, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan di praoperasi, lingkup aplikasi untuk pasien non-darurat, standar 2 hari, orang yang bertanggung jawab adalah kepala departemen, waktu yang tersedia untuk memenuhi tujuan pada tanggal 30 Mei. Tahap 2, prosedur. Pada tahap ini, semua data yang diperlukan untuk memahami dan mengevaluasi peristiwa internal dan eksternal harus dicatat. Informasi harus dikonsolidasikan untuk melakukan analisis komparatif dari kemajuan tindakan. Setiap anomali yang terdeteksi selama analisis ini harus dikomunikasikan kepada pembuat keputusan dengan perincian mengenai sifatnya, kemungkinan penyebab dan dampaknya. Pada tahap ini, mutlak diperlukan memiliki sistem informasi.
Sistem informasi rumah sakit atau Hospital Information System harus mencatat tanggal dan waktu masuk serta tanggal dan waktu intervensi. Tahap 3, evaluasi. Evaluasi informasi harus sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, mengharuskan setiap peristiwa yang terdeteksi dinilai dengan cermat oleh anggota tim manajemen. Manajer harus memutuskan apakah penyimpangan yang terdeteksi cenderung mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi tujuan. Contoh, perbandingan dengan standar. Baik kepala departemen dan anggota tim manajemen rumah sakit harus memiliki akses langsung ke modul statistik HIS atau Hospital Information System, sehingga mereka dapat memeriksa kemajuan indikator yang terkait dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Tahap 4, koreksi. Penerapan tindakan korektif bila diperlukan. Membuat organisasi kembali ke jalur yang sesuai untuk memenuhi tujuan yang sudah ditetapkan. Salah satu langkah korektif yang mungkin dapat dilakukan adalah redefinisi tujuan, yaitu pengaturan yang baru di mana lebih cocok dengan realitas yang terjadi. Contoh, langkah-langkah perbaikan. Kemajuan indikator adalah negatif. Penyebabnya diselidiki dan ditemukan bahwa 2 anggota Departemen Anestesiologi tidak tersedia, masing-masing karena alasan kesehatan. Disetujui bahwa Departemen Anestesiologi akan diperkuat dengan staf sementara. Electronic Health System in the Management of Health Service. Dalam fungsi perencanaan, sistem kesehatan elektronik dapat menyediakan informasi tentang situasi awal dan evolusinya dalam periode-periode belakangan ini, memfasilitasi prakiraan realitas dan pengaturan tujuan yang dapat dicapai. Lalu, terdiri dari apa saja sistem kesehatan elektronik tersebut? Sistem tersebut mencakup seperti populasi. Sumber ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik umum dari masyarakat yang hadir oleh pelayanan kesehatan. Lalu, ada juga register. Register ini menginformasikan tentang aktivitas perawatan yang disediakan seperti penyakit, lalu aktivitas yaitu data perawatan dasar, sistem informasi rumah sakit, dan lain-lain. Dan ada juga sumber daya. Terakhir, yaitu sistem informasi administratif ekonomi yang menyediakan data mengenai total biaya kegiatan yang dilakukan. Management Oversight, the Balance Scorecard. Dalam hal tim manajemen, instrumen utama adalah apa yang dikenal sebagai Balance Scorecard atau yang disingkat sebagai BSC, yang memungkinkan kinerja organisasi dalam hal mencapai tujuannya dan melaksanakan strateginya. BSC harus membantu menanggapi kebutuhan manajemen berikut. Untuk dengan cepat mencari tahu tingkat pencapaian target umum lembaga, untuk mengordinasi tujuan fungsional dan tujuan keuangan ekonomi. Tujuan fungsional seperti penyediaan perawatan, riset, pengajaran. Untuk mendefinisikan tindakan-tindakan dan mengevaluasi dampak dari tindakan-tindakan tersebut. Agar BSC efektif, maka harus menyajikan data yang hanya diperlukan dengan cara yang sederhana, singkat, dan teratur.